Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Vega Purwoyoga di pertemuan kali ini terkait dengan mata kuliah Deep Learning. Jadi pertemuan kedua ini akan membahas terkait dengan neural network dan penerapannya. Bagaimana sih neural network bekerja dengan secara konsep sederhana dan penerapan sederhana. Oke, review ya. Pertemuan sebelumnya sudah membahas terkait dengan cara kerja Deep Learning. Jadi deep learning ciri khasnya seperti apa? Jadi ketika pertemuan sebelumnya bahwa bedanya di sini ada proses ekstraksi berbeda dengan machine learning. Ekstraksi fitur itu dilakukan oleh manusia, tapi di deep learning ekstraksi diciptakan atau dikerjakan oleh modelnya itu sendiri, seperti itu. Jadi input layer itu susunnya ada apa saja? Jadi ada input layer, hidden layer, sama output layer. Input layer sebagaimana panca indera kita, jadi ada mata, terus tangan, hidung, dan lain-lain. Jadi itu sebagai input layernya. Semua yang dikenali oleh indera ini akan diteruskan ke semua yang dihadapi ya, belum dikenali. Dihadapi oleh panca indera ini akan diteruskan kepada otak kita gitu. Jadi input layer di mana pertama kali masuk ke sistem. Jadi misal mencium bau apa, melihat apa, itu dari input layer baru diteruskan. Di hidden layer, ketika tadi ya input layer data itu direkam oleh input layer, dikirimkan ke hidden layer. Lapisan ini memproses informasi dan mencari pola penting. Jadi bentuk seperti ini itu benda apa? Terus warna yang seperti ini itu warna apa? Terus suara yang bagaimana, gelombangnya seperti apa, itu suara apa. Terus aroma ini itu yang dicium oleh hidung tuh aroma apa, nah itu dikenali oleh hidden layer seperti itu. Sehingga output layer itu bisa melakukan suatu tindakan ya. Jadi ketika ya kita menyentuh kopi yang panas misalnya, atau air yang panas misalnya ya. Jadi misalnya ini ada air atau kopi gitu kan, kita menyentuh gelas yang panas, kita apakah langsung meminumnya gitu, atau mendinginkannya dulu dengan kipas dan lain-lain. Jadi output layer menandakan suatu tindakan apa yang harus dilakukan ketika informasi itu telah diidentifikasi pola-polanya di hidden layer seperti itu. Jadi ketika ya ini pola-polanya seperti ini, tindakannya harus seperti apa berdasarkan kebiasaan-kebiasaan kayak gitu ya. Sistem memberikan hasil atau keputusan akhir ya, seperti mengklasifikasikan gambar dan lain-lain, itu kinerjanya. Cara kerja deep learning ini masih ada forward propagation, jadi dari input sampai dengan output. Loss function, jadi menghitung kesalahan prediksi. Ini lossnya berapa, apakah besar atau enggak gitu. Ketika lossnya masih besar berarti kan harus ada proses optimasi dan lain-lain. Ini ada namanya backward propagation, itu pertemuan besok kita akan back propagation ya, jadi backward propagation. Jadi feed propagation ya sekarang jadi forward gitu ya. Menghitung dan memperbaiki kesalahan dan mengupdate bobot di setiap lapisan. Jadi nanti ada proses bobotnya sesuai atau tidak gitu kan, atau benar atau enggak, sesuai atau tidak, sehingga menghasilkan loss function yang paling minimal seperti itu. Ada optimizer, ini mungkin akan disinggung pada pertemuan berikutnya. Iterasi, jadi berapa kali dia melakukan pembelajaran, itu prosesnya dilakukan berulang atau epoch ya, hingga kesalahan loss kecil mungkin ya tadi ya, untuk menghasilkan hasil yang terbaik atau loss function yang paling minimum. Itu tentu harus belajar berapa kali ya, jadi tidak satu kali langsung bisa mungkin ya. Secara base case mungkin bisa, tapi worst case-nya akan berapa kali gitu, bahkan mungkin bisa ribuan kali atau jutaan kali belajar baru bisa mengetahui atau mendapatkan performa atau akurasi yang paling baik seperti itu. Ini yang forward itu gambarnya, bahwa ini ke depan, ini backwardnya. Jadi backward itu loss function-nya berapa, dihitung loss score-nya berapa, dioptimasi sampai dengan
bobotnya ya setelah data di input gitu. Oke ya, struktur neuron tunggal. Jadi ada namanya perceptron, ada multilayer perceptron, ada deep neural network gitu kan. Jadi bagaimanakah nanti kerjanya? Mungkin saya akan tambahkan beberapa video yang bisa membantu menjelaskan atau melengkapi dari video pembelajaran kali ini ya. Input misal apa ya? Ini gambarnya seperti apa ya? Jadi kayak gini. Ini neuron. Nah ini. X1 ini X2 gitu. Ada misalnya ada input yaitu X1 dan X2. Ini untuk kasus yang sederhana, saya operasikan adalah operasi dalam gerbang logika atau logika informatika, bahwa ada dua inputan di mana inputan akan dioperasikan dengan operasi N atau operator N. Misal yang pertama ada nilai 0 atau nilai 1 gitu kan. Bisa lebih banyak kalau misalnya lebih kompleks seperti itu. Tapi kita sederhanakan dengan dua inputan saja. N akan bernilai true itu ketika inputan pertama true atau 1 dan inputan yang kedua juga 1. Ini yang menyebabkan true. Ada bobot ya, weight atau W. Setiap inputnya punya bobot, misalnya W1 untuk S1 dan W2 untuk input X2. Bobot ini mengatur seberapa penting inputan tersebut gitu. Ada bias, jadi bias itu nilai tambahan yang dipakai untuk menggeser ambang batas gitu kan. Jadi untuk membuat hasilnya atau outputnya itu true atau false, kita butuhkan bias untuk menggeser batasnya. Misalnya batasnya berapa? Nah si 0 misalnya untuk membuat si Y itu atau hasilnya itu true dan false, maka kita butuh threshold. Threshold itu sudah diketahui, tapi untuk menggesernya atau memfleksibilitikannya, jadi dia menggeser nilainya agar diterima atau ditolak itu menggunakan ambang batas. Menggunakan bias gitu. Jadi nilai tambahan yang dipakai untuk menggeser ambang batas. Jadi thresholdnya sudah ditentukan. Namun bias ini akan mempengaruhi pergeseran itu supaya neuron bisa fleksibel di sini ya. Misalnya tidak selalu aktif kalau jumlahnya pas 0 gitu. Jadi harus lebih dari 0 gitu untuk membuat aktif gitu kan, seperti itu. Nanti contohnya seperti apa ya? Nah ini jumlah penjumlahan atau summation-nya, cuma input dikali bobot bias dijumlahkan gitu. Fungsi aktivasinya seperti apa? Jadi kita menggunakan fungsi aktivasi yang sederhana. Jadi ini hanya fungsi saklar ya, kalau dikenalnya fungsi step gitu. Jadi ketika Z atau hasil summation-nya itu lebih besar sama dengan 0, maka outputnya 1 gitu. Tapi ketika Z-nya atau hasil summation-nya itu kurang daripada 0, maka outputnya 0 atau off gitu ya. On-off-nya. On-off ini adalah ketika tadi nilai Z-nya lebih daripada atau sama dengan 0. Itu untuk menghasilkan aktif atau menghasilkan nilai 1 seperti itu. Oke. Nah ini kasusnya. Nah, jadi diumpamakan bahwa bobotnya itu kita samakan, bobot antara W1 dan W2 itu sama, yaitu 1 dengan B, biasnya adalah min setengah gitu kan. Rumusnya adalah tadi ya, ini W1 kali X1 ditambah W2 kali 2 ditambah bias, lalu outputnya 1 jika tadi Z lebih besar sama dengan 0, 0 jika Z lebih kecil daripada 0 gitu kan. Ini kondisi ketika nilai inputannya untuk operan dari N-nya adalah 0 untuk S1 dan 0 juga untuk X2. Berarti kan ini bobotnya 1 ya. Ini adalah X1, ini X2 gitu. Tadi biasnya adalah min 1,5. 0, 0, min 1,5. Jadi 1 kali 0 adalah 0, 1 kali 0, 0. Ini jadi min kali plus jadi minus ya. Jadi min 1,5. Nah ini.
ini lebih kecil daripada 0. Makanya false gitu ya. Gitu. Jadi sebenarnya fungsi bias di sini ya untuk membantu threshold tadi batasannya gitu. Ya ketika ininya lebih besar daripada 0, bagaimana caranya gitu ya. Si nilai itu harus 0 atau 1 gitu. Output 1 jika ini ya lebih besar dari 0, output 0 jika lebih kecil daripada 0. Ini nilai Z ya. Ternyata mesin 1,5 berarti kan lebih kecil dari 0, maka outputnya adalah 0 seperti itu. Untuk kasus 2 gitu kan, ini lebih besar daripada yang kasus yang pertama gitu, karena tadi adalah min 1,5 ya, dan ini 0,5. Jadi fungsi tadi bias tadi untuk mempengaruhi ya tadi threshold ya, dengan sehingga menghasilkan nilai yang direkomendasikan tadi, menghasilkan keputusan. Nah karena min 0,5 adalah lebih kecil daripada 0, maka outputnya 0 seperti itu. Terus kombinasi yang kedua ini akan sama dengan kombinasi yang ketiga akan sama dengan kombinasi yang kedua. Ya, sini adalah min 0,5 hasil output. Nah ini berbeda harusnya. X1 sama dengan 1, X2 juga 1. Nah ini ya jumlahkan. Hasilnya adalah 2 dikurangi ya 2 dikurangi 1,5 hasilnya 0,5 sehingga ada outputnya 1. Hasilnya cocok dengan tabel N gitu ya. Tabel N itu X1, X2 0, 0, 1, 1 0, 1, 0, 1 X1 N X2 sama dengan 0, 0, 0, 1. Nah ini eksperimen pertama, eksperimen kedua, eksperimen ketiga, eksperimen keempat. Seperti itu. Oke, ini mungkin secara programnya, penerapannya teman-teman bisa coba terkait dengan di Python seperti apa. Jadi pendefinisian fungsi step ya. Jadi fungsi step seperti apa? Return 1 if, jadi ketika X lebih besar sama dengan 0, maka 1. Selain daripada itu, hasilnya 0. Nah ini buat perseptuan sederhana dengan operator N, ini definisikan weight-nya, itu kan weight 1, weight 2, B1, B1, 1, min setengah. Gitu. Nah ini summation-nya, jadi print atau return dari Z-nya seperti apa. Ini menguji semua kondisi yang ada jadi 4 kondisi ini diulangi di sini. Oke ya. Ambang batas seperti apa sih? Jadi menentukannya. Jadi dengan bobot W1 sama dengan W2 sama dengan 1 gitu. Jadi W2 sama W1 itu sama ya, bobotnya adalah 1. Syarat outputnya 1. Untuk syarat outputnya 1 adalah seperti ini. Jadi sederhananya seperti ini. Jadi X1 ditambah X2 ditambah bobot itu harus lebih besar sama dengan 0. Itu ketika ingin 1. Gitu. Karena kita ingin hanya 1, ingin saat X1 dan X2-nya 1, jadi jumlahnya 2 ya. Ini yang lolos gitu. Jadi S1 dan S2-nya harus 1 gitu kan, atau jumlahnya 2 yang lolos itu. Pilih min B atau sedikit di bawah 2. Gitu. Jadi biasnya di bawah 2 gitu. Hasil penjumlahan dari 1 dan 1 gitu. Jadi misal oke. Nah ini ya jumlah
jumlah 0 gitu. Apakah yang satunya ya, X1 tambah X1-nya, X1 kan nggak ada ya, 0, jadi X1 tambah X2 gitu. Lebih besar dari 1,5 tidak gitu. Tapi ketika ini ada 2 gitu, jumlahnya ada 2, jadi sorry X1-nya 1, X2-nya 1 gitu. Maka dia akan lebih besar daripada 0 gitu, hasilnya ada 2 gitu. Itu sebabnya bias min setengah bekerja bagus untuk N gitu. Ya 1. Gitu. Nah ini, bagaimana dengan kasus OR? OR akan keluar satu ya, keluar satu gitu, kalau minimal satu input ya. Jadi ini untuk OR X1, X2, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ini 0, 1, 1, 1. Jadi minimum 1 itu udah harus nilainya udah keluar. Artinya jumlah input bernilai 1 sudah cukup gitu. Nah ini ya, ketika ini udah cukup kan, udah bernilai 1, ini juga udah cukup. Apalagi ketika dua-duanya bernilai 1. Jadi ambang batasnya harus lebih kecil daripada 1. Untuk memisahkan apa ya? Untuk memisahkan tadi yang 0 dan yang 1 gitu. Kurang dari 1 gitu. Itu harus 0 kayak gitu. Kalau bobotnya ini misal samakan saja, jadi ini sama rumusnya, syaratnya Z lebih besar daripada 0 itu, jadi thresholdnya efektifnya min B. Logika cepatnya ya, untuk kasus 10 atau 01 jumlah itu 1, kita ingin lolos ya outputnya yang 1, maka thresholdnya harus kurang dari 1 gitu. Kita ingin itu lolos ya, jadi karena 1 ya maka thresholdnya harus kurang dari 1. Berbeda tadi kalau misalnya untuk N ya, karena ini 1 aja udah lolos, berarti thresholdnya harus kurang dari sama dengan 1. Tapi kalau N, karena syaratnya dua-duanya harus lolos, atau untuk lolos itu dua-duanya harus bernyala, atau dua-duanya harus bernilai 1, maka ininya thresholdnya harus kurang daripada 2 gitu. Lebih kecil atau sama dengan 2 boleh. Itu thresholdnya. Maka thresholdnya harus ini untuk kasus OR, ini kasus N. Itu. Tapi untuk 00, jumlah 0 harus gagal. Gitu kan, harus gagal. Maka thresholdnya harus lebih besar daripada 0. Ini rentannya sama. Ini. Maka threshold itu di antara gitu 0 dan harus lebih besar daripada 0, lebih kecil sama dengan 1. Ini antara. Nah, ini thresholdnya di sini. Misalnya thresholdnya ya di antara itu ya 0,5, 0,7 itu bisa, tapi kita coba yang 0,5. Threshold 0,5, maka biasnya itu adalah min daripada thresholdnya. Gitu. Atau bias to min, nah maka si threshold itu adalah min daripada bias. Kayak gitu. Misalnya pilih threshold 0,5, maka aturan aktif kalau jumlah input lebih besar 0,5 gitu kan. Cocok dengan logika OR. Coba kita cocok. Nah ini ya. Nah tapi ada ini ya, ada contohnya enggak? Misal kasus yang 00 B1 Z ya.
Bentar. Ya, semuanya. Tambah B. Ya, sebenarnya berapa ya? Jadi ini 1, X1-nya 0 misalnya. Ini 1 juga, ini 0 juga, B-nya min 0,5 gitu. Masa hasilnya adalah min 0,5 ya. Maka hasilnya 0, jadi min 0,5. Nah ini apakah memenuhi atau tidak? Tidak gitu kan, maka syaratnya harus 0,5. Coba kalau misalnya Z-nya yang kedua ya, ini 00 ya. Coba yang 01 deh. Ini 01. Jadi 1 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah min 0,5 gitu. Jadi 0, jadi 1 dikurangi 0,5 sama dengan 0,5. Nah ini udah ketentuan. Ketika apa ya? Ketika 0,1 dan inputan 1 itu 0, inputan yang kedua 1 itu memenuhi. Jadi 0,5 0, nah ini ya. Itu true itu atau nilainya 1 gitu. Coba yang 1 ya. Berarti kan 1 kali 1 ini kasus kasus 1. Ini case ya. Tambah 1 ditambah biasnya min 0,5 itu 1 ditambah 1 dikurangi 0,5 gitu. Ini 1,5. Nah ini lebih besar daripada 0,5 tidak ya. Tuh. Hasilnya adalah harusnya 1. Ini outputannya adalah 1. Gitu ya. Ya baiknya, yang mudahnya adalah tadi thresholdnya. Nah, ini ya untuk logika cepatnya untuk penentuan threshold adalah inputannya tadi kalau misalnya untuk n ini syaratnya untuk output 1 itu ya salah satu harus 1 gitu kan. Maka ini ya jumlahnya 1 gitu. Gitu, maka untuk thresholdnya lebih daripada itu, kurang daripada itu gitu kan untuk. Maka threshold harus kurang dari sama dengan 1. Itu misal tadi ambilnya 0,5, maka biasanya adalah min 0,5. Ini contohnya ya. Untuk gerbang logika rangkumannya n itu karena apa ya hanya kalau gitu ya. Jadi saat ketika dia bernilai 1 itu ketika X1 ditambah X2 itu hasilnya 2. Jadi nilainya harus 2, maka thresholdnya di antara itu maksimum gitu ya. Terus kalau ini untuk OR gitu, karena salah satu saja itu sudah mencukupi untuk bernilai 1, maka thresholdnya bisa kurang daripada sama dengan 1 gitu. Itu ini antara min 2 dan min 1, ini antara min 1 dan 0. Ini untuk biasnya. Itu mudahnya seperti itu. Ini contohnya tadi ya, untuk biasnya min 0,5 untuk yang OR, min 1,5 untuk yang N, kayak gitu. Bagaimana operasi pada OR, XOR gitu. Apakah bisa menggunakan perseptron saja? Ternyata tidak, gitu. Kenapa gitu? Kita coba yang ini. Gambarkan grafik N dan
XOR gitu. Untuk perseptron itu bisa menyelesaikan kasus dengan kasus linear variable. Jadi apa ya? Kasus linear ya. Jadi suatu garis bisa memotong atau membagi bahwa itu hasilnya akan bernilai true atau false gitu. Tapi berbeda dengan XOR gitu. XOR itu akan menilai ketika salah satu itu bernilai ketika berbeda inputannya gitu kan. Jadi kalau misalnya 00 itu akan menghasilkan nilai false, tapi kalau 01 atau 10 itu akan bernilai true. Maka ini not linearly separable gitu. Kalau OR bagaimana gitu? Kita coba gambarkan ya. Digambarkan grafik AND dan XOR ini saya coba ChatGPT bahwa grafik AND menunjukkan area linear separable hanya titik 11 yang bernilai 1 gitu kan. Area di atas garis X1 plus X2 itu sama dengan 1,0 pada plot gitu. Nah ini grafik XOR menunjukkan area tidak linear. Area tidak linear ya. Titik 01 dan 10 bernilai 1. Nah ini ya. 01 itu dan 10 itu bernilai 1 dan tidak mungkin memisahkan kelas dengan satu garis gitu. Ini ke sini misalnya garisnya dari sana dari kiri bawah ke atas gitu kan. Nggak memisahkan ya. Nggak bisa memisahkan. Kalau misalnya ini kan bisa dipisahkan. Yang hijau ini sebagai true, yang biru ini false ini. Kalau ini nggak bisa gitu. Ada di ujung kiri atas dan kiri atas ya dan kanan bawah gitu. Nah itu tidak bisa dibuatkan secara linear sehingga perseptron gitu tidak bisa membagi kasus ini atau menyelesaikan kasus ini. Kalau OR seperti apa? Kita coba cek. Lama ya. Oh ini XOR. Kalau OR, jika OR, sorry. Ini OR kasih sama. Nah ini kebalikannya daripada ini. Jadi ini bisa dipisahkan nih. Misalnya garisnya ditariknya di sini. Set. Ke kanan atas dari biru ini true, dan kiri ke bawah itu false tuh. Berbeda dengan XOR, kasus OR bisa dipisahkan satu garis lurus atau linear separable. Maka tadi yang dicontohkan itu bisa menggunakan perseptron. Jadi tanpa menggunakan hidden layer. Tapi dalam kasus XOR kita perlu menggunakan hidden layer seperti itu. Kita coba. Nah ini ya. XOR akan menilai benar ketika ini. Itu berbeda. Kalau divisualkan dalam bidang 2 dimensi, input X1 dan X2 output kelas sama dengan kelas ya. Jadi nah ini. Data ini tidak bisa dipisahkan dengan garis lurus linear gitu. Garis lurus atau linear. Jadi perseptron tunggal gagal menyelesaikan kasus XOR. Tadi kalau visualisasikan seperti itu. Ini nggak bisa dipisahkan dengan perseptron gitu. Solusi dengan nilai itu untuk mengatasi XOR digunakan multi layer perseptron. Jadi dengan hidden layer, jadi arsitekturnya adalah 2 input. Oh ya, kayak gini ya. X1, X2, kita hidden layer. Ya, nggak maksudnya.
Terus ya garisnya salah. Terus dia jangan pakai yang ini. Pakai garis yang lain saja. Oke, ini ke sini, ini ke sini, ke sini, sorry. Ini ke sini lah ya. Ke sini. Ke sini. Nah, ini hidden layer-nya. Hidden layer berfungsi untuk apa? Jadi antara hidden layer dan satu ya, mungkin yang pertama ini ya, neuron satu di hidden layer gitu. Ini misalnya fungsinya berbeda dengan yang ini, karena untuk menghasilkan tadi membagi apa ya, membagi si XOR itu sebenarnya hasil dari apa sih gitu, sehingga hasilnya menjadi XOR gitu. Dua input, dua hidden neuron ya, hidden neuronnya ini satu hidden layer dan dua hidden neuron ya, HN1 ini HN2 gitu. Inputnya sama, hidden layernya dua neuron menghasilkan kombinasi linear dan aktivasi non-linear seperti itu. Jadi untuk membedakan itu, misalnya sigmoid dan relu ini fungsi aktivasinya. Biasanya pakai sigmoid ya. Satu neuron untuk menghasilkan dari operasi XOR gitu. Nah, misalnya hidden neuron yang pertama itu belajar mendeteksi OR dan AND gitu. Sorry, yang pertama untuk OR, yang kedua itu untuk AND. Hidden layer bertugas menciptakan representasi baru sehingga data bisa dipisahkan secara linear di ruang vektor baru. Nah, kan sehingga dapat dipisahkan secara linear. Nah, ini tuh masih linear kan? Linear, ini juga linear. Jadi tadi kasusnya bahwa OR dan AND itu bisa dikerjakan secara linear gitu kan. Namun, nah ini hasil dari ini baru dijadikan XOR gitu. So, hasil dari apa ya? Hasil dari AND dan hasil dari OR itu dioperasikan gitu. Jadi untuk output layer menggabungkan keduanya, kira-kira gambarnya seperti ini ya. Ini. Hasil dari OR dikurangi dengan hasil dari AND gitu. Dengan aktivasi nonlinear, jaringan bisa merepresentasikan fungsi XOR dengan benar. Bagaimana sih? Ini juga gambarnya tadi ya. Dua neuron untuk memasukkan S1 S2, dua neuron fungsi aktivasi nonlinear, misalnya sigmoid atau relu gitu. Nah, kita menggunakan dengan sigmoid kayaknya. Satu bisa belajar fungsi OR, satunya lagi belajar fungsi AND. Gitu, misal yang atas OR dulu, yang bawah AND gitu. Output layer, satu neuron yang menggabungkan hasil hidden layer ya dari tadi yang hasil OR dan hasil AND gitu, sehingga menghasilkan hasil ya dari XOR gitu. Ini arsitekturnya ya, inputnya seperti ini ya. Hidden neuronnya ada dua, ini fungsi aktivasinya dengan sigmoid gitu ya. Yang kedua juga output lainnya dengan sigmoid juga. Gitu. Ini untuk yang mengarah ke hidden neuron yang pertama, ini untuk hidden neuron yang kedua. Kalau ini berarti bias hidden neuron yang pertama, ini bias hidden neuron yang kedua, kayak gitu. Ini untuk weight output layer ya. Ini bias yang kedua untuk output layer. Jadi kalau digambarkan seperti apa? Jadi begini lah. Oh, warnanya sama aja nggak apa ya. Set ini. Berarti kalau tadi ini yang mengarahkan ke
Nah, 1. Ini X1 ya. Hidden neuron yang pertama atau HN yang kedua. HN2 atau HN1. Ini yang mengarah ya. Jadi ini tuh yang mengarah. Berarti 20. Yang ini 20. Yang mengarah ke hidden neuron yang kedua itu min 20. Ini 20 gitu. Kalau sini. Ini biasanya min 10. Yang ini min 30 gitu. Ini 20, ini 20, ini min 30 gitu. Jadi seperti ini divisualisasikan dalam matriks ya, makanya ini kalau misalnya matriks aljabar dan matriks itu ya basicnya ya untuk deep learning juga kayak gitu. Cara kerjanya, jadi neuron 1 baris pertama belajar OR aktif saat salah satu input bernilai 1 ini. Ini boleh N atau boleh NaN sih, jadi sebenarnya sama. Jadi NaN itu adalah inverse dari N ya. Aktif kecuali saat keduanya 1. Atau kalau N berarti aktif kedua-duanya ketika kedua-duanya 1. Output menggabungkan keduanya sehingga menjadi XOR. Nah, ini. Dengan parameter di atas untuk input biner, nah ini hasilnya seperti ini ya. Tapi ini hasilnya secara terkomputerisasi, maka mungkin kita coba tadi manualnya di setelah ini. Nilai besar pada bobot bias membuat sigmoid bertindak mirip step function, jadi keluaran sangat dekat 0 atau 1 gitu. Cek dulu deh. Nah ini ya. Berarti tadi itu untuk ini hidden neuron yang pertama atau HN1 tadi saya gambarkannya bahwa jadi setiap hidden neuron atau setiap neuron itu punya fungsi aktivasi mau output layer maupun hidden neuron gitu. Ini H1 itu jadi ini adalah W1, ini W2, ini W1, sorry, ini W1, ini W2, ini W1, ini W2, ini untuk output ya, untuk layer, ini untuk hidden layer. Karena di hidden layernya ada 2 neuron, jadi hidden neuron 1, hidden neuron yang kedua. Tinggal dioperasikan. Baru diaktifasi dengan sigmoid seperti itu. Ketika minus hasilnya akan menghasilkan 0 gitu. Jadi hasil dari Z-nya atau summation-nya itu minus, maka ketika dikonversi atau fungsi aktivasinya diaktifkan untuk dikonversi Z-nya gitu kan, maka hasilnya akan 0 jika summation-nya minus gitu. Dicoba nih. Kalau di sini berarti apa ya tadi tuh? 20 kali 0 ya ditambah 20 kali 0 min berapa biasnya yang pertama dari min 10 maka ini untuk hiddennya yang pertama ya 0 gitu. Sebentar kan 0 ya. Jadi 20 ditambah benar min 10 ya. 20 jadi min 10 gitu. Nah, ketika diaktifasi dengan sigmoid itu hasilnya 0. Kalau minus biasanya 0. Gambarnya seperti itu. Untuk yang kedua berarti kan 20 yang hidden neuron yang kedua ya berarti ya 20 yang satunya itu berapa coba
Oh, min 20, sorry. Min 20 kali 0 ditambah min 20 kali 0. Ini ini tambah 30 gitu. Ini 0, 0, 30. Nah, ini hasilnya berapa ini? 1 gitu. Baru yang Y-nya itu berapa Y-nya? 20 ya, 20. Oke. Jadi 20 ditambah dikurangin min 30. Ini inputannya. Nah, inputan dari A1 berapa? 0. Inputan dari 1 berarti 20, 0, 20 kan, 20 kurangi 1 sama min 30, jadi min 10. Hasilnya 0. Kalau diaktifasi ya, sini 0 ini dibulatkan. Itu begitu untuk seterusnya. Jadi ketika inputannya 0, ini hasilnya juga akan 0. Gitu. Berbeda nih kalau di sini. Ini ya. Ini. Nah, ketika inputannya berbeda, hasilnya 1. Nah, ini ya. Nah, ini membuktikan ketika sesuai dengan tabel XOR bahwa ketika inputannya sama akan menghasilkan 0, ketika inputannya berbeda atau 1, 0, 0, 1 itu akan menghasilkan nilai kebenaran 1 gitu. Atau gerbangnya aktif, terbuka kayak gitu. Atau saklarnya on lah kayak gitu ya. Jadi ketika inputannya sama-sama 0 gitu, maka bisa gitu. Ini belajar dengan N, ini OR misalnya, ini belajar N gitu. Hasilnya baru seperti apa. Gitu ya. Ini untuk programnya, jadi mendefinisikan forward pass untuk XOR gitu. Jadi kita belum belajar back dari XOR gitu. Mungkin kita pertemuan berdepan kita akan belajar backward untuk kasus SOR atau XOR seperti itu. Nah, ini sigmoid ya. Terus ini tadi summation, jadi fungsi aktivasi untuk hidden neuron pertama, ini hidden neuron yang kedua, ini untuk output gitu. Dibulatkan biar dapat 01 gitu. Sebenarnya ini hasilnya. Nah, ini jadi 0,000 ini ketika tadi dikonversi dengan fungsi sigmoid gitu. Ini seperti ini. Ini jadi 0, ini jadi 1, ini jadi 1, ini jadi 0 gitu. Nah, ini memenuhi operasi XOR itu. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.